Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang hari ini akan membawakan materi terkait manajemen keuangan perusahaan multinasional. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Next slide. Oke, baik. Anggota dari kelompok 2 yaitu Cahyani Kusumawardani, Kamalia Putri, Dwi Yulianita, saya sendiri Halimatus Sa'diyah, kemudian Herdiana Rahma, Muhammad Aufazul Faris, Nunur, dan Nur Purnamawati. Nah, untuk selanjutnya, kita di sini akan menjabarkan ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama terkait strategi lindung nilai, yaitu hedging terhadap risiko nilai tukar. Lalu pembahasan yang kedua yaitu terkait kebijakan investasi dan pendanaan di dalam lingkungan global. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh perbedaan regulasi keuangan internasional terhadap keputusan perusahaan. Oke, baik, kita langsung saja memasuki kepada materi yang pertama, yaitu mengenai strategi lindung nilai yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kembali, nama saya Nunur. Di sini saya eh, akan membahas mengenai definisi strategi lindung nilai atau hedging. Nah, manajemen risiko itu penting teman-teman dalam perdagangan internasional karena adanya ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perubahan nilai tukar dapat berdampak pada harga, laba, dan transaksi ekspor-impor. Sejak 1970, sistem nilai tukar di Indonesia ini telah mengalami 3 perubahan, yaitu sistem nilai tukar tetap, kemudian sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan juga sistem nilai tukar mengambang bebas. Kalau sistem nilai tukar tetap itu tidak terpengaruh oleh permintaan dan juga penawaran. Sedangkan sistem mengambang terkendali memungkinkan intervensi pemerintah, dan sistem mengambang bebas itu bergerak sesuai pasar tanpa intervensi bank sentral. Salah satu cara untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar adalah dengan hedging. Hedging ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk melindungi diri dari kerugian akibat perubahan kurs mata uang. Teknik ini dilakukan dengan membentuk portofolio menggunakan instrumen derivatif valuta asing. Derivatif ini adalah kontrak keuangan yang memungkinkan perusahaan ini menjual atau membeli aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Dengan hedging ini juga perusahaan ini dapat meminimalkan risiko serta menjaga stabilitas arus kas dan juga biaya pinjaman. Next slide. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat hedging. Yang pertama itu adalah melindungi dari risiko pasar. Hedging ini melindungi aset atau investasi dari perubahan yang tidak terduga di pasar seperti kenaikan harga bahan baku ataupun penurunan harga saham. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan meminimalkan risiko, perusahaan atau investor ini dapat menjaga arus kas dan stabilitas keuangan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perencanaan keuangan. Dalam dunia bisnis, prediksi pendapatan dan pengeluaran menjadi lebih mudah karena risiko yang lebih terkendali. Kemudian yang terakhir yaitu adalah meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan yang menerapkan hedging menunjukkan bahwa mereka ini proaktif dalam mengelola risiko yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Next slide. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis hedging. Nah, dalam penerapan strategi hedging untuk membatasi risiko kerugian terhadap nilai instrumen, jenis-jenis hedging itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada kontrak cerah. Nah, jenis kontrak cerah ini mengacu pada kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi di tanggal dan harga sesuai perjanjian. Tujuan kontrak cerah ini adalah untuk mengurangi terjadinya perubahan nilai terhadap suatu aset atau komoditas. Dengan adanya kontrak ini, perubahan nilai di pasar itu tidak akan mempengaruhi isi perjanjian. Oleh karena itu, keuntungan penggunaan kontrak cerah pada hedging ini adalah menghindari kerugian dari adanya perubahan seperti kurs mata uang. Kemudian yang kedua adalah kontrak berjangka. Nah, untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terjanjinya transaksi jual beli, biasanya kontrak ini terjadi antara dua pihak pada bursa berjangka. Dalam kesepakatan kontrak, kedua belah pihak itu telah menyetujui harga untuk pembelian sebuah instrumen atau aset di masa depan sehingga penurunan atau kenaikan nilai dari instrumen tersebut di masa yang mendatang tidak akan mempengaruhi harga kesepakatan. Kemudian jenis yang ketiga adalah pasar uang. Pasar uang ini merujuk pada lokasi transaksi jual beli jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Di sini ada beragam strategi hedging yang bisa diterapkan untuk melindungi nilai sebuah instrumen. Salah satu yang digunakan
yaitu adalah corporate call untuk ekuitas. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu strategi hedging. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Nunur sebelumnya, kalau hedging itu atau lindung nilai itu adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang dalam transaksi bisnis internasional. Nah, jadi terdapat beberapa strategi hedging yang bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama itu ada arbitrase. Cara kerja strategi ini yaitu dengan membeli aset atau saham di satu tempat, lalu menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut. Lalu strategi yang kedua yaitu diversifikasi dengan cara menyebar investasi ke berbagai instrumen, misalnya saham, properti, dan makanan, untuk mengurangi risiko kerugian jika satu aset itu mengalami penurunan nilai. Lalu yang ketiga itu average down. Jadi strategi ini itu caranya dengan membeli saham secara bertahap saat harganya itu turun, sehingga ketika harganya itu naik kembali, investor itu dapat memperoleh keuntungan dan menutupi kerugian sebelumnya. Lalu strategi yang keempat itu tutup tunai dengan cara menjual aset dan menyimpan dana dalam bentuk tunai saat pasar itu tidak stabil untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Lalu materi berikutnya yaitu cara kerja hedging. Jadi pada intinya hedging itu bekerja untuk melindungi nilai aset atau investasi dari risiko kerugian besar. Salah satu cara paling umum adalah dengan melalui kontrak lindung nilai atau hedging tadi, di mana perusahaan atau investor itu menyepakati harga tertentu sebelum transaksi dilakukan. Misalnya nih, seorang investor itu membeli saham dengan harapan akan naik, tetapi jika harganya itu turun, ia itu bisa menggunakan kontrak hedging untuk menjual saham tersebut pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dengan cara ini, yaitu dapat menghindari kerugian atau bahkan tetap memperoleh keuntungan. Jadi strategi hedging ini tuh sangat penting dalam investasi dan perdagangan untuk mengelola risiko serta menjaga stabilitas keuangan. Lalu hedging ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menentukan keputusan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan, terutama akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Faktor yang pertama itu ukuran perusahaan atau firm size. Jadi perusahaan yang lebih besar itu cenderung melakukan hedging karena memiliki exposure risiko keuangan yang lebih tinggi dan akses yang lebih mudah ke instrumen derivatif. Lalu faktor yang kedua itu peluang pertumbuhan atau growth opportunity. Jadi perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi itu menggunakan hedging untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung ekspansi bisnis. Faktor yang ketiga itu leverage atau rasio utang terhadap ekuitas. Jadi semakin tinggi utang perusahaan, semakin rentan terhadap risiko nilai tukar. Sehingga hedging digunakan untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang. Lalu faktor berikutnya itu likuiditas. Jadi perusahaan dengan likuiditas rendah itu lebih membutuhkan hedging untuk memastikan ketersediaan dana saat nilai tukar itu akan berubah drastis. Lalu faktor berikutnya financial distress. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan lebih itu cenderung melakukan hedging untuk menghindari kebangkrutan akibat perubahan nilai tukar yang merugikan. Lalu faktor yang terakhir itu market depth risk atau risiko kedalaman pasar. Jadi perusahaan di industri dengan volatilitas yang tinggi itu mempertimbangkan hedging untuk menghindari perubahan harga ekstrim akibat kurangnya likuiditas pasar. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian dari hedging. Yang pertama, untuk keuntungannya itu mengurangi risiko fluktuasi harga, itu sudah pasti. Lalu menjamin stabilitas keuangan, melindungi nilai aset dan pendapatan, mengurangi biaya kebangkrutan dan pajak, lalu menjaga kredibilitas perusahaan. Lalu kerugian hedging itu sendiri yang pertama biayanya tinggi. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang besar untuk premi, transaksi, dan margin pada instrumen hedging. Lalu kerugian yang kedua itu potensi keuntungan itu terbatas. Jadi jika pasar itu bergerak menguntungkan, perusahaan tidak dapat memperoleh
keuntungan maksimal karena telah melakukan hedging. Lalu kerugian yang ketiga itu kompleksitas implementasi karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang instrumen keuangan dan pasar derivatif agar tidak salah strategi. Lalu kerugian yang berikutnya itu risiko likuiditas. Instrumen hedging yang tidak liquid itu dapat membuat perusahaan sulit menutup posisi tepat waktu dan meningkatkan risiko kerugian. Lalu kerugian yang terakhir itu risiko spekulasi. Jadi hedging yang tidak dikelola dengan baik itu bisa berubah menjadi spekulasi berlebihan yang justru meningkatkan risiko keuangan. Itu saja materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Yaitu mengenai kebijakan investasi global. Jadi dalam dunia bisnis yang serba terhubung ini, perusahaan itu tidak cuma berinvestasi dalam negeri, tapi juga di berbagai negara lain buat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko. Ada regulasi, strategi, dan insentif yang diterapin oleh berbagai negara dan organisasi internasional supaya investasi ini tuh tetap aman, stabil, dan saling menguntungkan. Jadi sederhananya, kebijakan itu dibuat supaya negara bisa menarik investor asing, membantu pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus tetap melindungi kepentingan nasional. Kemudian ada komponen kebijakan investasi global. Yang pertama ada liberalisasi investasi asing. Banyak negara itu mulai melonggarkan aturan buat investor asing, misalnya dengan mengurangi batasan kepemilikan, menyederhanakan proses birokrasi, dan membuka lebih banyak sektor untuk investasi. Intinya biar investor itu tetap tertarik masuk. Kemudian yang kedua yaitu ada perjanjian investasi internasional. Supaya investasi ini tuh lebih aman, negara-negara bikin perjanjian investasi bilateral atau perjanjian perdagangan bebas. Ini tuh berguna buat memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi investor asing. Kemudian yang ketiga yaitu insentif pajak dan kemudahan berusaha. Pemerintah itu juga sering kasih insentif kayak misalkan pengurangan tadi pajak atau bebas biaya masuk buat investor yang masuk ke sektor strategis. Selain itu, reformasi birokrasi juga dilakuin biar investasi ini makin gampang. Kemudian yang keempat, kawasan ekonomi khusus. Nah, ini tuh adalah zona khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan pajak lebih ringan buat menarik investasi terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan ekspor. Kemudian yang kelima yaitu investasi berkelanjutan dan green investment. Sekarang investasi ini tuh tidak cuma soal untung rugi, tapi juga soal dampak lingkungan dan sosial. Makanya banyak negara mulai menerapkan standar environmental, social, and governance dalam investasi mereka. Kemudian yang keenam yaitu proteksi terhadap sektor strategis. Jadi walaupun investasi asing itu penting, ada beberapa sektor yang tetap dilindungi, kayak misalkan pertahanan, energi, dan telekomunikasi, supaya negara ini tuh tetap punya kontrol atas aset strategisnya. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi dan pengawasan investasi. Jadi banyak negara punya badan khusus buat mengawasi investasi asing. Ini itu dilakukan supaya investasi yang masuk itu benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan ekonomi domestik. Kemudian kita lanjut ke faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan investasi global. Investasi global ini tuh mempertimbangkan risiko politik, ekonomi, fluktuasi mata uang, pajak, dan regulasi. Diversifikasi dan lindung nilai digunakan untuk mengurangi dampaknya. Adapun dampak-dampak dari kebijakan investasi global, yang pertama ada dampak ekonomi. Kalau kebijakan investasi itu dikelola dengan baik, ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi. Tapi kalau terlalu bergantung pada investasi asing, risikonya besar kalau tiba-tiba investor itu menarik modalnya. Kemudian yang kedua, yaitu dampak sosial dan lingkungan. Investasi ini tuh bisa menciptakan banyak lapangan kerja, tapi kalau tidak diatur, bisa terjadi eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, kalau tidak ada regulasi lingkungan yang ketat, investasi asing bisa merusak ekosistem. Yang ketiga, dampak politik dan regulasi. Perusahaan besar yang punya investasi besar di suatu negara bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kadang ini bagus, tapi kalau tidak dikontrol, bisa bikin pemerintah ini lebih berpihak ke investor daripada rakyatnya. Yang keempat, dampak terhadap perusahaan investor. Buat perusahaan, investasi global ini bisa membuka pasar baru dan menyebarkan risiko. Tapi di sisi lain,
ada tantangan seperti misalkan perubahan nilai tukar, peraturan yang berbeda, dan ketidakpastian politik yang bisa mengganggu stabilitas bisnis. Mungkin itu saja terkait materi mengenai kebijakan investasi global. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Materi selanjutnya mengenai kebijakan pendanaan global. Kebijakan pendanaan global ini merupakan suatu strategi atau aturan yang digunakan negara dan lembaga internasional untuk mendapatkan dan mengelola dana demi mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Di sini ada beberapa komponen kebijakan pendanaan global. Yang pertama itu melalui pendanaan multilateral, yang dimana dana diperoleh dari lembaga seperti IMF dan Bank Dunia untuk memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman lunak atau hibah untuk mendukung pembangunan negara berkembang. Yang kedua melalui penerbitan obligasi pemerintah dan korporasi, yang dimana perusahaan akan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana, misalnya untuk membiayai infrastruktur atau ekspansi bisnis. Yang ketiga, green finance dan obligasi hijau. Dana khusus dibuat untuk proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya ada pendanaan melalui melalui pengendalian modal, yang dimana di sini ada aturan atau regulasi untuk mengatur arus modal masuk dan keluar demi menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada melalui pasar modal dan private equity, perusahaan akan mencari pendanaan sebagai utang bank, contohnya itu kayak venture capital, private equity. Selanjutnya, bantuan pembangunan nasional, yang dimana negara maju akan memberi hibah atau pinjaman lunak untuk membantu negara di bidang tertentu, misalnya kayak pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir itu melalui pajak global dan pendanaan berbasis pajak karbon, transaksi keuangan akan digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, misalnya itu kayak faktor suku bunga global, risiko fluktuasi nilai tukar, dan mematuhi pasar modal di negara pendanaan diperoleh. Ada beberapa dampak kebijakan pendanaan global, karena ada dampak negatif dan positif. Pada dampak ekonomi, perusahaan akan mudah mendapatkan akses pendanaan, tetapi juga ada risiko fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan kepada utang. Perusahaan juga bisa memanfaatkan suku bunga rendah dari negara tertentu, tapi perusahaan juga harus waspada tetap kepada risiko capital flight, yang dimana nilai mata uang suatu negara melemah sehingga investor akan menarik dananya kembali. Yang kedua ada dampak sosial dan lingkungan. Penciptaan lapangan kerja akan menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Yang keempat, ada dampak terhadap perusahaan investor. Perusahaan bisa mendiversifikasi sumber dana mereka, tetapi juga harus menghadapi risiko nilai tukar, regulasi pajak yang bervariasi, dan potensi risiko geopolitik. Yang terakhir ada dampak terhadap negara penerima pendanaan. Perusahaan bisa meningkatkan cadangan devisa mereka untuk mendukung ekonomi, tetapi ada risiko krisis utang jika nilai tukar melemah atau suku bunga global naik. Selain itu juga perusahaan akan bergantung pada dana asing yang dapat membuat kebijakan ekonomi dalam negeri rentan terhadap tekanan eksternal. Sekian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi regulasi keuangan internasional. Regulasi keuangan internasional ini adalah kumpulan hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh badan regulasi serta lembaga internasional untuk mengawasi dan memastikan stabilitas serta transparansi dalam aktivitas keuangan global. Next. Dalam pelaksanaan dari regulasi keuangan internasional ini ada tantangan maupun juga manfaat yang didapatkan. Yang pertama terkait tantangan yang dihadapi, yang pertama yaitu biaya kepatuhan yang tinggi. Karena untuk mematuhi regulasi internasional ini seringkali membutuhkan investasi besar.
baik dalam bentuk teknologi, pelatihan karyawan, maupun konsultasi hukum. Selanjutnya yang kedua, yaitu terkait perubahan regulasi yang dinamis. Nah, regulasi keuangan internasional ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Misalnya, aturan baru mengenai pajak digital ini telah mempengaruhi banyak perusahaan teknologi yang harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap patuh terhadap regulasi di berbagai negara. Kemudian, tantangan yang terakhir, yaitu terkait mengenai perbedaan kebijakan antar negara. Meskipun ada standar internasional, setiap negara tetap memiliki sistem regulasi yang berbeda, sehingga perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan lokal yang terkadang bisa bertentangan satu sama lain atau sulit diterapkan secara seragam. Nah, selain dari tantangan tersebut, regulasi keuangan internasional ini juga memberikan manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan, karena perusahaan yang telah patuh terhadap regulasi internasional ini lebih dipercaya oleh investor dan pelanggan karena dianggap transparan dan memiliki tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu kemudahan beroperasi di pasar internasional. Nah, dengan mematuhi regulasi internasional, perusahaan multinasional dapat lebih mudah masuk ke berbagai pasar global tanpa terkendala perbedaan aturan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait mengurangi risiko hukum dan keuangan. Nah, kepatuhan terhadap regulasi internasional ini membantu perusahaan menghindari denda, sanksi, atau pembatasan operasional akibat pelanggaran aturan keuangan. Nah, dengan menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang berlaku, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum serta menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Dan sehingga secara keseluruhan, meskipun kepatuhan terhadap regulasi keuangan internasional ini menghadirkan berbagai tantangan, manfaat yang diberikan jauh lebih besar daripada untuk keberlangsungan perusahaan. Sehingga dengan memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku, perusahaan dapat memastikan operasionalnya berjalan lancar, membangun kepercayaan, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Next slide. Nah, terkait mengenai standar akuntansi dalam regulasi internasional, dalam dunia akuntansi internasional ini ada dua nama yang selalu menjadi pusat perhatian, yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard, sama GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principle. Nah, kedua standar ini memainkan peran penting dalam memastikan laporan keuangan perusahaan dapat dipahami, dipercaya, dan dibandingkan di tingkat global. Yang pertama kita akan bahas mengenai IFRS dulu. Jadi IFRS ini dikembangkan oleh International Accounting Standard Board, yaitu IASB, dan digunakan di lebih dari 140 negara, termasuk sebagian besar negara Eropa dan negara berkembang. Dan standar ini dirancang untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan di pasar internasional. Dan IFRS ini fokus utamanya itu ke transparansi, konsistensi, sama fleksibilitas. Kemudian GAAP ini adalah standar akuntansi yang diterapkan di Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board. Berbeda dengan IFRS yang berbasis prinsip, GAAP ini lebih berbasis dengan aturan dengan pendekatan yang lebih rinci dan spesifik, dengan karakteristik utama yaitu kepatuhan, regulasi yang ketat, dan detail. Next slide. Nah, dari kedua standar ini ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama itu terkait mengenai cakupan penggunaan di tingkat global, kemudian perbedaan pendekatan berbasis aturan dan berbasis prinsip. Yang ketiga terkait dari metode inventaris, kemudian pembalikan penurunan nilai persediaan, kemudian penilaian ulang nilai wajar, selanjutnya mengenai kerugian penurunan nilai, yang ketujuh aset tak berwujud, yang kedelapan aset tetap, yang ke-9 properti investasi, dan yang ke-10 mengenai akuntansi sewa. Next slide. Nah, setelah mengetahui mengenai perbedaan tersebut, kita bisa mengetahui dampak dari perbedaan standar akuntansi IFRS dan GAAP terhadap laporan keuangan. Nah, jadi perbedaan antara GAAP sama IFRS ini berdampak signifikan pada pelaporan keuangan, terutama dalam hal struktur, konsistensi, dan relevansi informasi yang disajikan. Nah, GAAP ini yang berbasis aturan, ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih seragam dan terstandarisasi karena setiap transaksi ini memiliki pedoman pencatatan yang rinci, sehingga seringkali berlaku khusus untuk industri tertentu.
Struktur yang lebih kaku ini memudahkan perbandingan laporan antar perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, karena JP lebih mengutamakan aturan eksplisit daripada substansi transaksi, laporan keuangan yang dihasilkan terkadang kurang mencerminkan kondisi ekonomi aktual perusahaan. Misalnya, penggunaan nilai historis dalam penilaian aset dapat menyebabkan laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar aset yang sebenarnya, terutama dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Nah, di sisi lain, IFRS ini lebih berbasis prinsip, sehingga ini memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih fleksibel dan relevan karena lebih mengutamakan substansi ekonomi daripada kepatuhan terhadap aturan spesifik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, adapun pengaruh regulasi pajak internasional terhadap keputusan perusahaan. Nah, perbedaan regulasi pajak di Indonesia dan Amerika Serikat ini mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Amerika Serikat sendiri memiliki sistem perpajakan yang kompleks dengan pajak penjualan, sementara Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pemeriksaan pajak di Amerika Serikat lebih terstruktur, sedangkan di Indonesia lebih kompleks. Nah, perbedaan ini berdampak pada keuangan dan harga jual perusahaan dalam operasional lintas negara. Next. Nah, selanjutnya kita membahas kepatuhan dan risiko hukum. Perbedaan regulasi pajak ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan seperti kompleksitas peraturan, transfer pricing, P3B, dan perubahan regulasi yang tidak terduga. Ketidakpatuhan ini dapat berisiko menjadi sanksi finansial, tuntutan hukum, dan merusak reputasi perusahaan di mata internasional. Oleh karena itu, perencanaan strategi kepatuhan perpajakan sangat penting dalam operasi global. Oke, next. Lalu ada dampak terhadap pengambilan keputusan manajerial. Regulasi perpajakan ini mempengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan. Kebijakan pajak yang tepat dapat meminimalkan beban pajak, mengelola biaya operasional, serta mendorong efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan. Pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan di suatu negara operasional perusahaan ini sangat-sangat diperlukan untuk menjaga profitabilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan yang dianut oleh suatu negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Next. Baik, itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus PT TD Automatic Compressor Indonesia dari Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015. Boleh next? Kemudian masuk ke gambaran kasus. PT TD Automatic Compressor Indonesia melakukan pembelian bahan baku dengan menerapkan strategi hedging berupa forward contract pada Oktober 2014. Pembelian dilakukan secara kredit dengan 4 invoice buat 4 jenis bahan baku berbeda. Namun selama periode operasinya, perusahaan justru mengalami kerugian akibat selisih kurs dalam pembelian bahan baku tersebut. Kerugian yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp283.221.723 yang disebabkan sama fluktuasi nilai tukar US dollar. Boleh next? Kemudian ada analisis permasalahan. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan strategi hedging. Yang pertama, kegagalan analisis. Jadi, kemungkinan terjadi kesalahan dalam menganalisis strategi hedging yang akan diambil. Yang kedua, ada ketidaksesuaian periode pembelian bahan baku mungkin tidak sesuai sama periode kontrak. Yang ketiga, adanya kurangnya antisipasi risiko. Perusahaan enggan memperhatikan kemungkinan kejadian yang dapat terjadi saat menerapkan strategi hedging. Kemudian ada evaluasi strategi hedging. Meskipun mengalami kerugian, pemilihan forward contract sebagai strategi hedging sebenarnya sudah tepat karena memberikan kebebasan dalam mengatur kesepakatan pembelian aset di masa depan serta fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan transaksi. Boleh next. Kemudian ada faktor penyebab kerugian. Kerugian yang dialami kemungkinan disebabkan karena yang pertama efek samping strategi hedging.
risiko yang harus ditanggung ternyata lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada biaya tambahan. Perusahaan mungkin tidak memperhitungkan secara tepat biaya-biaya tambahan kayak biaya angkut, biaya bunga, biaya asuransi, dan pembayaran margin. Kemudian ada implikasi pada struktur modal. Penggunaan strategi hedging mengidentifikasikan bahwa PT Tadi Automated Compressor Indonesia punya debt to equity ratio yang cukup tinggi. Kegagalan strategi hedging berdampak pada peningkatan risiko leverage perusahaan dan penambahan kerugian yang harus ditanggung. Boleh next. Kemudian ada rekomendasi. Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, bisa direkomendasikan buat penggunaan forward kontrak. Jadi sejenis kontrak memungkinkan periode perjanjian dapat benar-benar disesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Yang kedua, analisis risiko yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penyesuaian periode kontrak. Dan yang keempat, perhitungan biaya total. Kemudian kesimpulan dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa strategi hedging yang tepat tidak menjamin terhindar dari kerugian jika tidak diimplementasikan dengan analisis risiko yang memadai. Yang kedua, PT Tadi Automated Compressor Indonesia mengalami kegagalan dalam strategi hedging akibat kelalaian dalam menganalisis risiko yang menghasilkan kerugian. Yang ketiga, pemilihan instrumen hedging harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan disertai dengan analisis menyeluruh terhadap semua faktor yang terlibat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas penyampaian materinya. Selanjutnya, untuk kesimpulan sekaligus menutup presentasi pada hari ini, yaitu kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu kita membahas secara mendalam terkait berbagai aspek tadi mengenai manajemen risiko dan kebijakan investasi di lingkungan global. Khususnya ini di dalam konteks fluktuasi nilai tukar mata uang dan implementasi strategi lindung nilai atau hedging. Yang mana sudah dipaparkan juga tadi bahwa hedging ini berfungsi untuk melindungi perusahaan dari kerugian akibat pertukaran nilai tukar yang tidak terduga, yang tentunya dapat mengganggu stabilitas keuangan dan menghambat perkembangan bisnis. Lalu itu selanjutnya kita juga tadi membahas terkait kebijakan investasi global yang tentu ini menjadi fokus penting dalam konteks globalisasi. Dengan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, tentu harus menghadapi berbagai tantangan terkait regulasi dan kebijakan investasi yang beragam. Nah, pemerintah di berbagai negara sendiri itu seringkali mengatur investasi asing dengan kebijakan seperti liberalisasi, insentif pajak, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus untuk menarik modal asing. Lalu yang terakhir tadi, untuk mengatur regulasi keuangan internasional secara global, tentunya ada suatu standar seperti IFRS dan GAAP, yang ini nantinya akan memberikan pedoman yang penting bagi perusahaan multinasional dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan tentunya di tingkat global. Nah, meskipun kedua standar ini tadi terdapat perbedaan, namun tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan memenuhi persyaratan hukum di berbagai negara. Perusahaan yang mematuhi regulasi internasional dapat memperoleh manfaat seperti peningkatan kepercayaan investor, memudahkan beroperasi di pasar global, dan ini juga tentunya akan menambah beban kebutuhan yang harus dikelola dengan hati-hati. Demikian presentasi dari kelompok 2 terkait manajemen keuangan perusahaan multinasional. Terima kasih.